Bapak, Ibu, saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita bersama membaca dan mendengar firman Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, Bapa yang kami sapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami sungguh bersyukur pada hari ini, ya Allah, Engkau telah memberi kami kesempatan sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga-keluarga, untuk dapat bersama-sama mewujudkan persekutuan sebagai keluarga milik Allah di dalam ibadah saat ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Menjalani berbagai dinamika kehidupan. Kehidupan yang menggoda dan menantang kami untuk dapat terus menjawab, merespon iman, percaya kepada Tuhan di tengah realitas itu. Dan saat ini ya Tuhan, di dalam sukacita dan syukur kami bersama rindu untuk kembali mendengar sabda Tuhan yang akan mengingatkan kami akan kebenaran-Mu, yang akan meneguhkan kembali kami untuk dapat hidup selaras dengan kehendak kami, yang menghibur dan menguatkan kami manakala kami mengalami kedukaan, kesedihan, dan penderitaan. Bapa di surga, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang diberitakan hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, sehingga kami boleh disegarkan kembali oleh firman-Mu. Bersabdalah, ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 21. Kita akan membaca dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21. Perikop yang diberi judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Anak itu bertambah besar dan ia disapih. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hamba itu juga akan aku buat menjadi suatu bangsa, karena ia pun keturunanmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar, dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh,
kira-kira sepemanah jaraknya. Sebab katanya, aku tidak tahan melihat anak itu mati. Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata, apa yang terjadi padamu, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya, lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar dan menetap di padang gurun, serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Tentu diharapkan bahwa hari ini dalam kebaktian yang kedua dengan ibadah yang khas saat ini kita akan benar-benar menikmatinya. Walaupun suasananya baru dan mungkin tidak biasa, tapi semoga ini menjadi sesuatu yang memberi warna tersendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu sebagai orang-orang percaya yang Tuhan telah bentuk sebagai satu keluarga, baik dalam keluarga batih maupun keluarga sebagai keluarga dalam darah Tuhan Yesus, kita tentu bersaudara. Di dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan keluarga batih yang berdasar pada ikatan darah genealogis insani maupun di dalam ikatan darah di dalam darah Kristus, saudara kita mengetahui bahwa ada kenyataan dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan keluarga yang kita kenal, tidak selalu keadaannya baik-baik saja. Baik di keluarga masing-masing maupun dalam gereja sebagai keluarga milik Tuhan. Tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan sebuah keluarga yang adalah tokoh dalam kehidupan orang-orang percaya, bahkan disebut sebagai bapak orang percaya, yang kita tentu dapat mengenal secara umum adalah kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan, yang ditunjukkannya sampai usia lanjutnya. Abraham menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupan baik pribadinya maupun dalam kehidupan perkawinannya. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai manusia, Abraham dan Sarah yang telah menerima janji Allah untuk menerima
keturunan. Dan bukan hanya sekedar menerima keturunan, tapi yang menerima janji bahwa keturunan Abraham akan menjadi sangat banyak. Bahkan keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Janji Allah telah diberikan. Tetapi kalau kita membaca Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Abram dipanggil dari tanah Haran, usianya 75 tahun. Dalam perjalanan dulu bersama orang tuanya, Terah, dari negeri Ur. Berarti dari sejak muda, Abraham sampai usia 75 tahun di Haran, ia masih mendapatkan janji Allah untuk menjadi keluarga yang besar, bahkan menjadi bangsa yang besar. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, janji Allah yang diberikan kepada Abraham dan Sarah itu hampir 25 tahun berlalu. Sekalipun Allah berulang kali mengingatkan dan menjanjikan bahwa akan menerima keturunan, tetapi sampai usianya yang hampir 100 tahun. Atau kalau kita membaca di dalam pasal 17, pasal 18, ketika malaikat Tuhan bertemu dengan Abraham, yang berkata, nanti 9 bulan lagi, tahun depan, 9 bulan lagi, Sarah akan melahirkan. Artinya, ketika Sarah melahirkan anaknya dari Abraham, Abraham berusia 100 tahun. Dari sejak Haran sampai dengan janji itu berarti 25 tahun terlewati. Sehingga ketika malaikat berkata kepada Abraham bahwa 9 bulan lagi Sarah akan melahirkan, Abraham tentu sebagai seorang yang taat dan setia kepada Allah menerima pernyataan itu di dalam hatinya. Apakah dengan tanda tanya? Kita tidak mengetahui pada saat itu. Tetapi yang pasti Sarah yang hampir usianya 90 tahun, dia mendengar berita itu, dia berkata, bahkan dia tertawa. Tertawa menyadari dirinya yang telah berusia lanjut. Menyadari bahwa dirinya tidak memungkinkan lagi dapat hamil dan mengandung seorang bayi. Sehingga Sarah tertawa. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu Sarah bukan mentertawakan Tuhan. Sarah mentertawakan dirinya yang tidak mungkin akan hamil dan melahirkan seorang anak. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mencatat kesetiaan mereka menunggu, ya tetap mereka setia menunggu janji Allah itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ada saat di mana rupanya Abraham yang tetap menanti janji Allah. Berbeda dengan Sarah. Sarah yang tentu mengharapkan kelahiran seorang anak bagi Abraham. Ia mengambil satu keputusan yang luar biasa. Pasti Sarah juga merasa berat dan pahit. Karena Sarah kemudian mengambil keputusan untuk memberi usul kepada Abraham. Ambillah Hagar, hamba itu. Jadikanlah dia istri, supaya ia melahirkan anak bagi Abraham. Saudara,
Usul dari seorang istri kepada sang suami seperti itu mungkin bagi Abraham sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang aneh. Karena Abraham sangat mengasihi Sarah, istrinya. Sekalipun pasti di dalam diri Abraham sendiri juga memiliki kerinduan yang kuat untuk memperoleh seorang anak. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, usul Sarah untuk mengambil Hagar menjadi istri Abraham, dan kemudian kesediaan Abraham untuk menerima usul Sarah ini adalah pernyataan dan tindakan yang mencerminkan saat itu mungkin sedang berada dalam titik nadir bahwa mereka tidak lagi berharap bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Sehingga Sarah dan Abraham mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kehendak dan rencana Allah. Memang itu terjadi. Dan kalau itu terjadi berarti Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Hagar melahirkan anak, ketika Hagar hamil, kemudian ia merasa bahwa dirinya lebih berharga daripada Sarah, sehingga ia merendahkan Sarah. Dan Sarah menderita karena itu. Tetapi ketika anak itu sudah lahir, anak Hagar telah lahir, kemudian hadir di tengah-tengah keluarga itu. Dan ketika anak masih kecil itu pun, ternyata kemudian janji Allah digenapkan kepada Abraham dan Sarah. Sarah hamil dan kemudian melahirkan. Dan ketika itu terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, kini giliran Sarah yang merasa dialah istri yang sah. Dialah istri yang berhak untuk menjadi pewaris dari keturunan yang telah dijanjikan Allah itu. Sehingga kemudian ketika Ismail telah hadir dan kemudian Ishak juga telah hadir di tengah-tengah keluarga, maka terjadilah konflik ini. Pembacaan Alkitab hari ini dengan jelas mengemukakan bagaimana Sarah ingin supaya Hagar dan anaknya diusir. Tentu bagi Abraham ini menyebalkan. Ini membuat kesal Abraham. Tetapi di tengah-tengah situasi yang seperti inilah Allah berkata kepada Abraham, supaya Abraham tidak menjadi sebal dan marah, tetapi sebaliknya mendengar dan menuruti apa yang dikatakan oleh Sarah. Karena memang melalui Sarah lah janji Allah untuk mendatangkan keturunan yang besar bagi Abraham akan dinyatakan, bukan melalui keturunan Hagar. Sekalipun keturunan Hagar diberkati dan menjadi besar, bangsa yang besar, tetapi keluarga dari Sarah lah yang akan mewarisi janji Allah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Hagar mengalami penderitaan karena pengusiran itu, Allah kemudian mendatangkan penyelamatan bagi Hagar dan Ismail. Allah memberkati dan menjadikan Hagar bersama anaknya satu bangsa yang besar sebagai keluarga pemanah. Tetapi dengan kepergian Hagar dan Ismail,
Maka kehidupan Abraham dan Sarah dikembalikan kepada tracknya sebagai keluarga yang akan mewarisi janji Allah. Keluarga Abraham dipulihkan kembali, sehingga keluarga inilah yang kemudian di dalam perjalanan sejarahnya menggenapi apa yang dijanjikan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, keterlibatan Allah di dalam persoalan keluarga Abraham. Oleh karena Abraham dan Sarah telah mengambil inisiatif yang bukan berdasar kehendak Allah, tetapi yang berdasar pertimbangan insani dan manusiawi belaka, yang telah mendatangkan persoalan di dalam keluarganya, sekarang telah dipulihkan oleh Allah. Keluarga Abraham dipulihkan kembali oleh Allah untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang terjadi pada Abraham, Sarah, dan Hagar ketika mereka mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kehendak Allah bukanlah contoh pribadi-pribadi yang ideal. Tetapi ketika mereka kembali tunduk kepada kehendak Allah, itulah yang kiranya akan menjadi contoh bagi kita sebagai keluarga Allah di masa kini, yang mewarisi janji Allah lewat Abraham dan yang telah digenapi di dalam dan melalui karya Yesus Kristus, keturunan Abraham, untuk semua orang. Kita bersama-sama belajar dari keluarga Abraham, supaya sebagai keluarga Allah, kita sungguh-sungguh setia kepada kehendak dan janji Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Janji Allah pasti digenapi. Dalam situasi dan kondisi apapun, bahkan yang mungkin tak terbayangkan oleh kita. Seperti yang tak terbayangkan oleh Abraham dan Sarah. Janji Allah digenapi pada saat-saat di mana mungkin situasi dan kondisinya menurut manusia tidak mungkin. Itulah yang akan mengingatkan kita dan mengajarkan kepada kita, supaya dalam situasi apapun tetaplah kita setia kepada Allah dan janjinya. Karena pasti Allah tidak akan ingkar janji dan Allah tidak akan mengecewakan kita sebagai keluarga Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau tentu ditanya kepada diri kita masing-masing, apakah setiap keluarga yang hadir saat ini ada yang sedang menghadapi masalah? Kalau ada, mari kita tanya kepada diri kita, apa yang menjadikan kita ada dalam masalah? Apakah karena Allah ingkar janji pada kita? Ataukah karena kita sendiri yang berinisiatif untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tidak sejalan dengan kehendak Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masing-masing tentu dapat menjawab dengan jujur dan tulus pada diri kita. Karena tentu Tuhan juga mengetahui apa yang ada pada diri kita masing-masing. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan tidak menghendaki keluarga Allah akan mengalami penderitaan, akan mengalami persoalan, konflik di dalam keluarganya. Karena itulah Allah berkenan hadir
di tengah-tengah kehidupan kita. Allah berkenan hadir hanya sejauh doa. Allah berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk memberi kita kelegaan. Kalau Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu. Marilah kepadaku, akan kuberikan kelegaan. Maka percayalah bahwa Kristus mengundang dan memanggil kita untuk datang kepadanya, supaya kita bebas dan lepas dari permasalahan yang kita hadapi. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa selama hidup dalam dunia kita bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji akan menolong kita di dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan berjanji dan Tuhan pasti menggenapinya. Tuhan menunggu panggilan dari saudara, panggilan dari saya, panggilan dari kita di tengah segala pergumulan kita, supaya kita tidak mengambil keputusan sendiri yang pada akhirnya menjauhkan kita dari kehendak dan rencana Allah. Tuhan akan menolong setiap pribadi kita, karena kita tahu, karena Tuhan tahu, kita tidak mungkin dapat menghadapi masalah-masalah kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Biarlah Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memberkati dan memampukan kita untuk membangun, memelihara, dan menjalankan kehidupan keluarga yang berkenan kepada Allah. Amin.